Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau Jepangan. Di situ juga basecamp dari Isen Nugroho, Ibat Crack, Neko Nima, Shiro Crack, dan juga Fernanda. Siapa tahu kan kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi basecamp buat para wibu-wibu di Indonesia dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Ya, selamat datang di channel Rusdinur01. Di video kali ini gue akan menceritakan cerita dari manhwa Reverse Villain, yang dimana ceritanya akan berfokus kepada seseorang yang merupakan perwujudan iblis yang kuat, dimana sang iblis telah mengalami siklus reinkarnasi sebanyak 5 kali akibat dihentikan oleh seseorang. Bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Oh ya, perlu gue tegasin nih guys, silakan baca manhwanya langsung di situs resminya apabila ingin menyimak sendiri dengan lebih jelas. Karena di channel ini tidak akan menampilkan gambar manhwanya. Ya kalian tahulah itu. Oke lah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Manhwa kali ini menceritakan tentang iblis yang bereinkarnasi menjadi seorang manusia, yang dimana iblis tersebut berambisi untuk menaklukkan dunia seni bela diri. Tapi pada saat impiannya tersebut hampir terwujud, datanglah satu orang yang ikut campur, yang berniat untuk menghentikan ambisinya tersebut. Orang itu bernama Shinryong, yang merupakan seorang penguasa pedang mutlak. Shinryong telah bersumpah untuk menghancurkan semua jenis kejahatan, yang akibatnya terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Sebenarnya kemampuan iblis tersebut mengungguli kemampuan dari Shinryong, tapi di tengah pertarungan sengit itu, sang iblis malah kurang waspada, dan akhirnya kesempatan tersebut digunakan oleh Shinryong untuk mengorbankan dirinya mati bersama dengan iblis tersebut dengan cara meledakkan dirinya sendiri. Tapi rupanya pertarungan mereka berdua tidak berakhir sampai di situ saja. Sang iblis terus mengalami siklus reinkarnasi dengan ambisi yang sama, dan begitu pula dengan Shinryong yang kembali bereinkarnasi untuk menghentikan ambisi dari sang iblis. Singkat cerita, Shinryong telah berhasil menghentikan sang iblis hingga sang iblis bereinkarnasi untuk yang kelima kalinya, di mana di kehidupannya yang kelima ini, sang iblis telah mempelajari kekalahannya yang sebelum-sebelumnya untuk dia ambil cara lain agar bisa mengalahkan si Shinryong. Tapi ternyata hasilnya sama saja. Shinryong lagi-lagi menghentikan sang iblis. Sang iblis bahkan sempat menanyakan alasan dari Shinryong mengapa ia terus menghentikan ambisinya tersebut. Dan mau tahu apa jawaban dari Shinryong? Shinryong cuma bilang, kalau apabila dia berhenti, maka siapa lagi yang akan menghancurkan perwujudannya. Oh iya, Shinryong juga berpesan pada sang iblis untuk menerima semua nasibnya dengan tenang. Dan setelah itu, Shinryong kembali berhasil mengalahkan sang iblis dengan menggunakan kekuatan terkuatnya, yaitu dengan cara meledakkan dirinya sendiri. Nah, tamatlah sudah kehidupan kelima dari sang iblis. Maka sampailah sang iblis di kehidupannya yang keenam, yang dimana saat ini sang iblis telah lahir kembali pada abad modern, yang saat ini dia bernama Ha Jungwo. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan ibu dari Jungwo yang sedang menggendong adik dari Jungwo sendiri, di mana saat itu ibunya datang ke TK untuk menjemput Jungwo pulang, tapi Jungwo malah pergi entah kemana. Jungwo kecil memang dikenal memiliki kepribadian yang nakal. Saat sedang mencari kemana perginya si Jungwo, tiba-tiba terdengar pengumuman dari ruang kontrol yang meminta kepada masyarakat untuk segera pergi mengungsi ke tempat yang aman, karena portal dimensi telah muncul di persimpangan Guwoldong. Mendengar itu, masyarakat seketika panik dan pergi mengungsi ke tempat yang aman. Tapi di saat itu, ibunya tetap bersikeras untuk menemukan Jungwo.
Dan secara tiba-tiba, gedung tinggi yang berada di depannya seketika runtuh dan hendak menimpa orang-orang yang berada di bawahnya, termasuk ibunya Jungwo. Dan pada akhirnya, orang-orang banyak yang tak sadarkan diri saat gedung tersebut telah menimpa mereka semua. Dan di antara mereka semua, alhamdulillahnya, ibunya Jungwo masih selamat. Tapi nampaknya ibunya sudah tidak kuat untuk berdiri kembali. Setelah itu datanglah seorang pemuda yang tersenyum sambil memikul sebuah karung di pundaknya. Pemuda tersebut merupakan seorang anggota Unikyu yang tugasnya adalah membunuh iblis dan menyelamatkan umat manusia. Orang-orang menjadi kembali tenang saat melihat pemuda Unikyu itu telah datang. Mereka berharap agar pemuda itu dapat membunuh iblisnya dan menyelamatkan mereka semua. Tapi respon dari pemuda tersebut membuat orang-orang menjadi kecewa. Pemuda itu rupanya sama sekali tidak berniat untuk menyelamatkan ataupun membunuh iblis manapun. Pemuda itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam karungnya, dan itu merupakan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Pemuda itu memamerkan uang yang telah ia dapatkan, yang merupakan hasil curiannya dari sebuah bank yang telah dihancurkan oleh iblis tersebut. Orang-orang sempat mengancam untuk melaporkan perbuatannya tersebut kepada khalayak ramai. Tapi mereka tiba-tiba diserang oleh pemuda tersebut. Pemuda itu memberitahukan ambisinya kepada orang-orang, yang dimana pada saat dirinya telah mengalahkan iblis tersebut, maka orang-orang akan memandang dirinya sebagai seorang pahlawan. Dan alhasil, pundi-pundi uang akan mengalir dengan sendirinya. Tapi setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba seorang bocah membalas perkataannya kalau pemuda itu akan mati sebelum keinginannya tersebut terwujud. Bocah itu memakai seragam anak TK, yang dimana kita sudah tahu siapa dia sebenarnya. Pemuda itu membalas omongan dari bocah TK tersebut dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan mati di tangan iblis rendahan kelas 8. Bocah itu memberitahu pemuda tersebut kalau iblis yang dihadapinya bukanlah iblis kelas 8. Dan pada saat pemuda itu ingin membantah omongan bocah TK itu, tiba-tiba di belakangnya muncul sekelebat bayangan yang besar. Dan terlihat iblis besar berwarna hitam yang menyerupai seekor naga telah berdiri di belakangnya. Dan di saat yang bersamaan, muncul pengumuman kalau iblis kelas 6 telah muncul di kota Incheon. Pemuda Unikyu tersebut diserang oleh iblis kelas 6 itu, dan membuat dirinya terkapar tak berdaya. Dan setelah menghabisi pemuda songong itu, naga hitam itu kemudian mengincar bocah TK tersebut. Dan pada saat naga hitam tersebut melancarkan serangan kepada bocah TK itu, secara mengejutkan, serangan maha dahsyat diterima oleh naga hitam itu, hingga separuh badannya hancur. Bocah TK itu bahkan tidak menganggap kalau berurusan dengan naga hitam tersebut layak disebut dengan pertarungan. Setelah menghabisi naga hitam itu, bocah TK itu sepertinya belum merasa puas. Dia akan berlatih lebih keras lagi untuk dapat menghajar Shinrong apabila mereka telah bertemu kembali. Dan inilah reverse villain. 30 tahun telah berlalu dan hal aneh mulai dialami oleh bumi beserta dengan penduduknya, di mana manusia mulai berevolusi dan memiliki atribut layaknya kekuatan super, yang karena fenomena aneh tersebut membuat beberapa negara mempelajari lebih dalam tentang kekuatan super itu. Dan Amerika adalah negara adikuasa pertama yang mengetahui bagaimana cara agar kekuatan super tersebut bisa ditingkatkan berkali-kali lipat kekuatannya. Tapi tentu saja Amerika merahasiakan metode yang mereka punya dari mata dunia, sehingga membuat negara lain harus mengumpulkan informasi sendiri tentang kekuatan super tersebut. Dan setelah 10-20 tahun setelah fenomena aneh tersebut dimulai, dimensi bumi tiba-tiba mengalami distorsi, yang mengakibatkan portal dari dunia lain mulai bermunculan di bumi. Dan dari portal itu keluarlah iblis yang berniat menyerang bumi beserta dengan penduduknya.
Cerita dilanjutkan dengan seorang pemuda Unikyo lain yang sedang memperhatikan mayat dari naga hitam tersebut. Yang kalau dipikir-pikir, kalahnya iblis kelas 6 itu memanglah hal yang mustahil. Apalagi si pelaku tidak menggunakan senjata buatan, yang bahkan senjata buatan pun tidak berefek terhadap iblis. Di sini dijelaskan kalau mereka yang mempunyai kekuatan super dengan tujuan mengalahkan iblis disebut dengan Unikyo. Nah, pemuda yang datang itu bernama Park Sung Ho. Dia merupakan seorang pemimpin tim dari asosiasi Unikyo. Sung Ho masih dibuat kebingungan dengan kalahnya iblis kelas 6 tersebut. Apalagi yang ia temukan saat mengecek CCTV di sekitar daerah itu, hanya nampak seorang bocah TK yang sedang berdiri. Sung Ho mulai beranggapan kalau bocah TK itu juga merupakan seorang monster. Dan setelah itu pemuda tersebut dipanggil oleh seorang bocah, yang dimana ternyata bocah yang memanggilnya itu merupakan seorang monster. Jadi dapat disimpulkan kalau dua monster telah muncul di saat yang bersamaan. Dan bocah tersebut nampak tersenyum saat memanggil Sung Ho. Cerita kemudian dilanjutkan dengan memperlihatkan Jungwoo sedang bermain game VR, yang dimana Jungwoo berhasil mengalahkan semua musuh di dalam gamenya itu dengan ambisinya yang kuat untuk menghentikan Shinryong. Tak lama kemudian Jungwoo dipanggil oleh ibunya untuk pergi makan pagi. Ibunya menjadi sangat marah melihat Jungwoo yang tiap pagi selalu bermain game. Hal itu tentu saja wajar bagi seorang ibu yang tidak ingin melihat anaknya hidup menderita saat besar nanti. Karena terus didesak oleh ibunya, Jungwoo pun berjanji untuk tidak main game lagi. Dan setelah berjanji dengan sepenuh hati, Jungwoo pun diminta untuk cuci tangan dan hendak pergi makan bersama. Jungwoo nampaknya tidak membenci kehidupan barunya yang seperti itu. Setelah itu kita berpindah ke TK-nya Jungwoo yang bernama TK Cheongsong, di mana di tempat bermain tepat di dekat sebuah pohon besar terlihat tiga bocah yang sedang berbicara. Nampaknya salah satu dari bocah itu akan memamerkan kekuatan seni bela diri yang telah ia pelajari, yang tujuan utamanya untuk mengalahkan Jungwoo. Bocah itu sempat diberikan peringatan oleh bocah lainnya, tapi sepertinya dia tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Bocah itu ialah penerus klan Golden River, yang merupakan klan terkuat dari 8 klan utama yang terkenal di masyarakat. Bocah itu ternyata selalu dikalahkan oleh Jungwoo. Jadi bocah itu memohon kepada ayahnya agar diajarkan teknik rahasia dari klan mereka. Oh iya, bocah itu bernama Kang Chun. Setelah berbicara panjang lebar, Kang Chun kemudian berbalik ke arah pohon besar itu dan memasang kuda-kudanya. Teknik itu dinamakan Steel Blood Fist, yang artinya pukulan darah besi. Dan seketika pohon besar itu terhempas jauh dan menghancurkan bagian bawah dari pohon tersebut. Melihat apa yang terjadi barusan, Kang Chun diberikan pujian oleh teman-temannya dengan mengatakan kalau Kang Chun adalah murid TK terkuat di antara yang terkuat. Kang Chun tentu saja senang dengan pujian tersebut, apalagi dirinya merupakan penerus dari klan Golden River. Kang Chun telah memendam rasa amarah kepada Jungwoo karena Jungwoo telah memamerkan kekuatannya di depan cewek yang ia cintai, yang bernama Yuhara. Karena masih ragu Jungwoo akan datang, akhirnya mereka semua pergi untuk mengajak Jungwoo untuk menghadiri acara di rumah Kang Chun. Dan Jungwoo menerima tawaran itu dengan biasa-biasa saja. Karena responnya itu membuat Kang Chun menjadi semakin jengkel terhadap Jungwoo. Tapi Kang Chun yakin kalau kali ini dirinya lah yang akan menang. Latar kemudian berpindah di kediaman Golden River, di mana seluruh murid dari TK Cheongsong pergi menghadiri acara ulang tahun dari Kang Chun. Dengan memakai jas berwarna hitam, Kang Chun berterima kasih kepada semua teman-temannya karena sudah berkenan hadir. Teman-temannya juga sangat berterima kasih kepada Kang Chun karena telah mengundang mereka semua. Setelah itu datanglah cewek yang sangat dicintai oleh Kang Chun, yaitu si Yuhara. Dia datang dengan membawa hadiah bunga di tangannya. Yuhara seketika disambut oleh bocah TK lainnya.
Kang Chun sangat senang saat melihat Yuhara datang ke acaranya dan menerima hadiah bunga dari Yuhara. Setelah Yuhara mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kang Chun, tiba-tiba pandangannya teralihkan kepada Jungwoo. Yuhara menghampiri Jungwoo dan membicarakan mengenai game VR yang Junwoo mainkan. Dan tentu saja hal itu membuat Kang Chun semakin kesal. Kang Chun kemudian berteriak kepada Jungwoo untuk menjauh dari Yuhara. Sementara itu di ruangan ketua dari klan Golden River, terlihat ayah dari Kang Chun yang bernama Lee Ho-guk dan asistennya yang bernama Kim Chok-wan yang sedang membicarakan mengenai acara ulang tahun dari anaknya tersebut. Yang inti dari acara itu adalah untuk mengalahkan seseorang yang Kang Chun benci. Dan karena orang itu, maka Kang Chun memohon agar diajari teknik rahasia keluarga. Asistennya meminta agar Lee Ho-guk membiarkan anaknya bersenang-senang pada hari ulang tahunnya dan mulai masuk ke inti pembicaraan, di mana asistennya menanyakan keberadaan dari inti portal yang Lee Ho-guk simpan. Lee Ho-guk bilang kalau dia masih menyimpan inti portal itu, yang fungsi dari inti portal itu sebenarnya adalah untuk mempertahankan portal ketika iblis masuk ke bumi. Lee Ho-guk sempat berniat untuk menukar item itu dengan sejumlah uang, tapi hal itu berhasil dibantah oleh asistennya. Asistennya menjelaskan mengenai inti portal yang barusan mereka temukan. Kalau inti portal itu bukanlah inti portal yang normal, alias inti portal terkutuk, di mana orang yang mempunyai inti portal tersebut akan perlahan-lahan dihapuskan dari dunia ini, beserta dengan keluarganya. Tapi nampaknya Lee Ho-guk tidak percaya dengan kutukan yang ada pada inti portal itu. Saat ingin melanjutkan pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar suara hempasan keras pada dinding tembok kediaman Golden River, yang ternyata Kang Chun telah melancarkan serangan dahsyat kepada Jungwoo, yang membuat Jungwoo terkapar setelah menembus dinding yang tebal. Kang Chun sangat senang melihat Jungwoo yang terkapar seperti itu, dan teman-temannya pun memuji Kang Chun karena telah berhasil membuat Jungwoo terkapar. Kang Chun kemudian berbalik ke arah Yuhara dan mengatakan kalau dirinya akan melindungi Yuhara apabila Yuhara takut dengan Jungwoo. Yuhara cuma bilang kalau dia tidak takut dengan Jungwoo, dan Yuhara melanjutkan kalau Jungwoo belum sepenuhnya kalah. Kang Chun bersikeras memberitahu Yuhara kalau Jungwoo akan pingsan selama berjam-jam setelah menerima pukulan darinya. Mendengar itu, Yuhara meminta kepada Kang Chun untuk bertaruh dengannya. Apakah Jungwoo benar-benar kalah? Karena Yuhara dikenal memiliki kekuatan baru yang bisa memahami keadaan orang lain sebagai atribut alias manusia super. Tapi Yuhara masih berada di level 1. Dan saat Kang Chun berbalik buat memastikan kalau dirinya benar, tiba-tiba di belakang Kang Chun berdiri Jungwoo tanpa luka sedikit pun dengan wajah yang datar. Kang Chun tidak percaya kalau Jungwoo dengan cepat bangkit dari serangannya. Jungwoo menerima hadiah pukulan dari Kang Chun. Jadi saat ini giliran Jungwoo untuk membalas hadiah dari Kang Chun. Dengan tatapan jahatnya, Jungwoo melesat dengan cepat ke arah Kang Chun dan berhasil mengenai wajah dari Kang Chun. Latar kembali berpindah di ruangan Lee Ho-guk, di mana Lee Ho-guk berniat untuk melihat siapa lawan yang dihadapi oleh anaknya tersebut, sehingga segitunya memohon untuk diajarkan teknik rahasia keluarga. Tapi asistennya juga bersikeras untuk tidak usah memperdulikan acara ulang tahun anaknya, dan hanya berfokus untuk membahas inti portal terkutuk itu. Asistennya memberitahu Lee Ho-guk kalau inti portal terkutuk itu adalah barang milik Kim Tae-so, yang merupakan mantan ketua dari asosiasi Uniq. Mendengar itu, Lee Ho-guk menjadi tertarik. Asistennya melanjutkan kalau 2 tahun lalu inti portal itu dimiliki oleh keluarga Kim Tae-so, tapi keluarganya dibunuh secara misterius di dalam rumahnya sendiri, yang dimana di dalam rumahnya terdapat inti portal tersebut. Sejak saat itu, inti portal diambil alih oleh keluarga berikutnya, dan begitu pula seterusnya. Tapi semua keluarga mereka dimusnahkan tanpa sisa. Maka dari situlah inti portal itu disebut dengan inti portal terkutuk. Asistennya kemudian menanyakan kalau apakah Lee Ho-guk dapat mengalahkan Kim Tae-so yang merupakan mantan asosiasi Uniq.
Lee Ho-guk tidak bisa menebak siapa yang akan menang di antara mereka. Asistennya kemudian melanjutkan kalau Kim Tae-sok tidak pernah memakai inti portal itu, tetapi dia malah mati bersama dengan keluarganya. Maka dari itu, pembicaraan tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Lee Ho-guk mau tidak mau memberitahu asistennya kalau inti portal itu telah hilang dari tangannya. Pernyataan itu tentu saja membuat asistennya terkejut setengah mati. Sementara itu, di acara ulang tahun Kang Chun, terlihat anak-anak mulai panik dengan apa yang terjadi. Kang Chun lagi-lagi berhasil membuat Jungwoo terpental. Karena tidak percaya, Yuhara mencoba mengamati energi dari Kang Chun. Dan benar saja, energi dari Kang Chun telah berubah drastis. Yang karena hal itu, membuat Yuhara menjadi ketakutan dan menyuruh teman-temannya untuk menjauh dari Kang Chun. Dan di depan pintu gerbang kediaman klan Golden River telah datang Park Sung-ho yang mencari keberadaan dari bocah TK yang ia lihat di dalam rekaman CCTV kemarin. Karena dari penampilannya, maka tidak salah lagi, bocah itu merupakan murid TK Cheongsong. Dan yang paling kuat di antara mereka adalah Kang Chun yang berasal dari klan Golden River. Dan Golden River merupakan tempat untuk membesarkan anak yang kuat seperti dia. Maka Sung-ho harus benar-benar melihat dengan matanya sendiri. Sementara itu, di dalam ruangan ulang tahun terjadi kepanikan. Anak-anak berlari menyelamatkan diri, dan Kang Chun telah sepenuhnya dikendalikan oleh energi negatif tersebut. Yuhara bersikeras menenangkan Kang Chun dan memintanya untuk jangan mendekat. Tapi Kang Chun sama sekali tidak peduli dengan perkataannya. Yuhara sangat ketakutan saat berhadapan dengan Kang Chun. Sementara si Jungwoo, dia merasa kalau kekuatan deteksi yang Yuhara dapatkan akan mengganggu dirinya sendiri saat besar nanti. Kang Chun yang sudah tidak terkendali mulai mengatakan kalau dia akan membunuh semua yang menghalangi jalannya. Karena keadaan semakin tak terkendali, Yuhara meminta Jungwoo untuk pergi. Tapi seketika Yuhara terkena pukulan keras dari Kang Chun. Dan Yuhara terpental hingga sudut ruangan. Yuhara yang sudah tidak kuat untuk berdiri cuma bisa berharap agar siapapun dapat menolong dirinya. Dan perlahan Kang Chun mulai berjalan mendekati Yuhara. Tapi tiba-tiba Kang Chun berhasil terpental oleh serangan dari Jungwoo. Jungwoo menjadi semakin bersemangat saat melihat Kang Chun menggila. Jungwoo terus melancarkan serangan kepada Kang Chun. Nah, di saat Kang Chun terus menerima serangan dari Jungwoo, Kang Chun mengingat masa lalunya. Saat dirinya dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang sudah mampu menguasai ilmu bela diri saat umur yang masih muda. Dan Kang Chun terus berusaha agar membuat ayahnya bangga kepada dirinya. Dan Kang Chun berhasil juara 1 saat tanding bela diri antar sekolah TK. Dan karena hal itu, Kang Chun akhirnya mendapat pengakuan dari ayahnya. Tapi sejak kemunculan dari Jungwoo, semuanya malah berubah. Kang Chun berkeluh kesah kepada Jungwoo, tapi Jungwoo tidak peduli dengan cerita dari Kang Chun dan terus melancarkan serangan kepadanya. Jungwoo cuma bilang kalau semua itu terjadi karena Kang Chun adalah orang yang lemah. Mendengar itu, Kang Chun menjadi semakin terprovokasi dan mulai melancarkan tendangan kepada Jungwoo. Jungwoo berhasil terpental oleh tendangan itu. Dan Jungwoo menjadi sedikit kewalahan dengan energi negatif yang terus merasuki Kang Chun. Oke, itulah cerita dari manhwa Reverse Villain chapter 1-4. Di video selanjutnya, cerita akan berfokus tentang pindahnya parasit yang ada di dalam tubuh Kang Chun kepada orang lain yang tiba-tiba muncul. Itu saja, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.